Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Bung Harpa mungkin ya, Bung Harpa. Kita kemarin menyaksikan ada spill sedikit bahwa Zulkifli Syukur ya, mantan pemain timnas itu sudah diwawancara oleh Patrick Kluivert. Bung Harpa, bisa mendengar suara saya? Iya. Oke, bisa ya. Oke, kita kemarin sudah menyaksikan bahwa Zulkifli Syukur sudah diwawancarai oleh Patrick Kluivert. Kalau menurut Anda, tadi saya sudah bertanya ini juga ya ke Bung Joy, kualifikasi seperti apa yang harus dicari oleh Patrick Kluivert dan rekan-rekannya dan teman-temannya di tim kepelatihan untuk mencari 2 orang dari 10 orang yang akan disodorkan oleh PSSI? Ya, ada 2 bagian penting yang bisa kita breakdown di sini ya saat memilih seorang pelatih, terutama di tataran entitas yang tinggi ya, melatih sebuah tim nasional apalagi Indonesia. Ada satu tataran legal, ya tataran formal, satu lagi yang subjektif lah, selera gitu. Tataran yang formal yang sering saya tekankan adalah pelatih itu harus memiliki lisensi dan ada gradasinya. Ya, Liga 3, Liga 2, bahkan sekarang Liga 3 Nusantara pun sudah A setahu saya. Ya, jadi harus itu dulu yang dipahami karena banyak orang yang salah kaprah katanya boleh ngelatih nggak punya lisensi, boleh ngelatih asal bisa, nggak boleh. Jadi seperti naik mobil, naik kendaraan, bahkan ada gradasinya juga kan, yang truk panjang, truk pendek, ada SIM B dan seterusnya. Jadi harus punya lisensi dulu, ini yang penting supaya dia punya pemahaman sepak bola itu komprehensif. Nah, yang kedua ini adalah subjektivitas dari user. Ya, kalau kita lihat di sini tentunya nanti yang akan, saya nggak tahu ya apakah PSSI menyodorkan sejumlah nama kemudian dipilih seperti ketika pemilihan asisten pelatih yang konon katanya disodorkan beberapa nama kemudian Kluivert yang memilih atau seperti apa. Tapi yang jelas user perlu merasakan ada chemistry dengan asisten pelatih. Ya, apalagi ini adalah asisten pelatih lokal yang diharapkan bisa menjadi sandaran para pemain lokal. Karena sebelum ini kan isunya pemain diaspora yang merasa katakanlah kalau memang benar tidak ada sandaran. Ya, tapi sekarang pemain diaspora sudah ada sandaran dalam tim kepelatihan berdarah Belanda, Patrick Kluivert, Danny Lancet dan kawan-kawan. Sekarang harus ada nih pelatih lokal yang bisa katakanlah menjadi mentor, menjadi abang-abangan lah di ruang ganti dari pemain lokal. Nah, ini sangat tergantung daripada pelatih. Zulkifli Syukur adalah salah satu pemain yang setahu saya selama dia main ini dari Makassar ini cukup baik, tidak ada track record history yang buruk dan ini sangat penting ya sebagai role model di ruang ganti. Dan kemarin pun saya masih ingat ya ketika dia membela di PON itu dia menurut saya dia ada salah satu bisa step up untuk meminta keadilan ya ketika timnya dicurangin. Jadi saya pikir secara karakter, secara pembawaan dan secara track record dia sebagai pemain profesional dan juga punya lisensi, dengan asumsi saya dia punya lisensi, saya pikir ya oke, nggak ada masalah. Minimal dia nggak ada quote by quote, nggak ada cacat yang akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, baik. Kalau melihat komposisi saat ini ada Alex Pastoor, ada Lancet, ada Vandenberg, kemudian nanti ada 2 asisten pelatih lokal dan kita tadi juga sudah tahu ada Sjoerd Woedenberg ya, kalau tidak salah nih cara penyebutannya saya tidak yakin benar, tetapi ini akan menjadi pelatih kiper. Akan seperti apa nanti menurut Anda membaca nama-nama ini dan kemudian ranah-ranah mereka akan di bidang apa saja kemudian untuk membimbing si timnas menghadapi Australia ini? Bung Harpa. Oke, saya ke Bung Joy dulu berarti. Bung Joy, tadi ini kita sudah bahas ya, tetapi kira-kira kalau menurut Anda 2 asisten lokal ini kemudian akan seperti apa dia bekerja sama dengan si pelatih kiper ini? Kalau asisten lokal ya mungkin pelatih kipernya akan kesulitan dalam berbahasa mungkin ya kalau dengan pemain lokal. Jadi itulah yang akan disampaikan oleh para asisten pelatih. Jadi kalau kita bicara lagi figur seperti Zulkifli Syukur, mungkin yang memang dia diperlukan dalam komunikasinya dengan pemain-pemain yang di-breeding di lokal. Mungkin dengan kiper, ada 2 kiper kan yang ada selain Martin Pas. Jadi komunikasi itu yang sangat penting dan kepercayaan dirinya. Memang namanya agak cukup mengagetkan ketika muncul ke permukaan diwawancara oleh Kluivert dan masih harus dikonfirmasi apakah dia sudah definitif menjadi asisten pelatih atau baru diwawancara saja atau masih ada tahap yang lain. Tapi kalaupun dia, menurut saya nggak jadi soal juga. Reputasinya
terbilang ya bersih lah gitu ya, nggak pernah ada hal-hal yang buruk lah terhadap dia. Tapi menurut saya saya membaca beberapa artikel bahwa pelatih ini memang confidence-nya tinggi, agak sedikit temperamental, tapi itu mungkin yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelatih keras gitu ya. Karena pelatih kalau nggak keras dalam bersikap, ada karakternya gitu, memang nggak dipandang didengar nanti sama pemain. Gitu loh. Jadi itu yang menurut saya itu dibutuhkan lah. Jadi kalau misalnya memang Zulkifli Syukur, ya memang nggak ada salahnya juga. Walaupun bayangan saya mungkin Nova Arianto gitu ya, tapi ya mungkin ada pertimbangan lain, tapi ya nggak masalah. Bukan tidak mungkin, masih ada satu slot lagi kan untuk dua pelatih asisten. Betul. Nah ini yang kita belum tahu siapa juga, belum ada informasi juga. Mungkin sudah ada tapi belum bocor ke publik gitu loh. Biasanya bentar lagi bocor nih. Gitu. Tapi siapapun sebetulnya dengan skuad pelatih yang ada sekarang, menurut saya udah cukup dalam arti untuk urusan strategi dan macam-macam ada Alex Pastor. Untuk pelatih yang khusus menangani striker, ya ada Kluivert sendiri karena dia mantan striker yang hebat gitu loh. Dan untuk pencairan untuk pencairan suasana, untuk hal-hal yang non teknis mungkin bisa Denny Lansat gitu. Jadi menurut saya tim ini memang cukup komplit. Meskipun mereka harus membuktikan seberapa sentuhan midas mereka ini seberapa hebatnya. Ketika pertandingan melawan Australia, yang menurut saya melawan Australia di Sydney, kalaupun kalah nggak jadi soal gitu loh. Oh, tidak jadi soal menurut Anda? Nggak jadi soal karena masih ada pertandingan melawan Bahrain di Jakarta, melawan Cina di Jakarta, itu yang harus 6 poin. 6 poin. Kalau dapat 1 poin di Sydney, fine. Kalah pun nggak apa-apa. Kalau menang itu mukjizat. Tapi kalah pun menurut saya kita masih ada kesempatan. Menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, kita mungkin nggak bisa menang lawan Jepang di Osaka. Tapi 6 poin menurut saya cukup untuk maju ke putaran keempat. Kalau catatan untuk kiper, Bung Joy, seperti apa catatan untuk kiper? Kemudian pelatih seperti apa yang dibutuhkan untuk kiper kita? Kiper kalau Martin Pas fit nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada catatan apa-apa Tidak ada masalah sama sekali. Jadi rasanya sih dia memang beberapa kali bikin blunder ya, beberapa kali. Tapi kiper bikin blunder itu bukan aib. Jadi dalam satu pertandingan, apalagi dengan tensi yang sangat tinggi, bikin blunder sekali dua, menurut saya gitu loh. Karena dia kan pada posisi yang sangat rentan. Dia mendapatkan serangan terus, apalagi kalau Indonesia berhadapan dengan tim yang ofensif, dipaksa bertahan. Dia wajar ya seperti itu. Iya, sehebat-hebatnya kiper ada aja 1-2 salah gitu loh. Dan itu menurut saya fine aja, nggak masalah. Gitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Saya ke Bung Harpa untuk membaca bagaimana kira-kira strategi dan peluang menghadapi Australia, dan kira-kira bagaimana Kluivert harus menyiapkan mentalitas tim ini ketika dia adalah membentuk tim kepelatihan yang baru untuk menyiapkan harus menangkah, harus imbangkah, atau itu terlalu berat untuk mereka, harus seperti apa membangun mentalitas pemain? Sebenarnya kan tujuan didatangkannya tim kepelatihan dari Belanda ini kan dengan harapan backbone yang menjadi pemain yang menjadi backbone tim nasional kita, para pemain diaspora ini mempunyai satu kiblat yang sama, satu pemikiran. Harapannya kan seperti itu. Pemain ini dididik besar dengan mindset di Belanda, di Eropa atau di Belanda. Kemudian diharapkan ada pawangnya dalam tanda kutip dengan didatangkannya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, ini yang menjadi harapan. Artinya yang berubah dari sini bukan sekedar formasi, bukan sekedar mencari klasik number 9 atau target man, tapi adalah mentalitas. Itu yang paling diharapkan berubah. Jadi kalau kita lihat persiapan kan hampir nggak ada TC ya sampai nanti tanggal 20 Maret. Bahkan beberapa pemain dari prediksi saya itu, terutama para pemain diaspora itu mungkin ada yang baru bergabung tanggal 16 atau tanggal 17. Sebagai informasi aja lah, Rafael Struijk itu masih tanggal 15 Maret itu masih bermain di Perth menghadapi Perth Glory. Ya, dia membela Brisbane Roar. Jadi tidak ada
tidak ada banyak waktu untuk melakukan perubahan-perubahan atau tambal sulam di tataran teknikal. Tapi bagaimana Patrick Kluivert sebagai salah satu ikonik sepak bola Belanda, sebagai sosok yang dihormati dan dikagumi oleh para pemain yang sekarang ada di Indonesia, yang mungkin waktu kecil dia melihat Patrick Kluivert itu sebagai dewa ketika menciptakan gol ke gawang AC Milan tahun 95 dan lain-lain. Nah, inilah diharapkan mental ini terpupuk, terbangun, dan kemudian bisa melakukan do something ketika menghadapi Australia. Nah, saya menarik mungkin mengaitkan dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya Bung Joy tadi soal target di 2 pertandingan. 2 pertandingan ini sebenarnya akan menjadi hilal, akan menjadi arah penentu seperti apa nanti wajah tim nasional kita ketika menjamu 5 Juni nanti menghadapi China. Karena kalau 10 Juni lawan Jepang, saya pikir itu calculated loss lah away, ya, walaupun Jepang sudah lolos. Jadi penentuan ini adalah lawan Australia dan lawan Bahrain. Kalau saya malah lebih kecil lagi menargetkannya. Kalau di 2 pertandingan ini saja kita tidak kalah atau seri 2 kali, mungkin kita masih bisa cruising ke tanggal 5 Juni dengan positif. Artinya kita tidak membiarkan lawan kita, head to head kita, Australia dan Bahrain mendapatkan poin, itu penting. Dan kedua, judulnya itu tidak terkalahkan bagaimanapun juga, ya, ini minim. Jadi kita masih bisa optimis lah menghadapi China. Tapi tentu kalau kita bisa, yang paling ideal adalah menurut saya, ideal realistis adalah kita kalah lawan, betul, saya setuju dengan Bung Joy tadi, lawan Australia itu kalau kalah mungkin kita masih bisa memaklumi. Ada 3 alasan kenapa. Pertama, Australia itu tim peringkat 4 di Asia. Kedua, dia adalah tim langganan Piala Dunia. Ketiga, kita main away, dan ada 4 malah. 4. Ini akan kita tanding away, berarti kan fans itu di Sydney Football Stadium itu hanya sekitar, konfirmasi terakhir itu ada sekitar 4.000 tiket yang sudah terjual. Ya mungkin 5.000 maksimum. Artinya mozaiknya atau vibes-nya itu tidak akan pressurize kalaupun kita kalah. Tapi once kita kembali ke GBK, katakanlah kita kembali tidak menghasilkan hasil poin yang maksimal, seri apalagi kalah, maka ini akan menjadi kacau balau menurut saya. Jadi sangat penting nih 2 pertandingan ini, walaupun bukan ujuk-ujuk kita pasti lolos atau pasti nggak lolos, tapi secara psikologi kalau kita tidak bisa mendapatkan minimum 2 poin aja kalau buat saya, jadi seri 2 kali masih oke. Wah, kalau itu sampai di bawah itu bisa berabe menurut saya. Oke, mudah-mudahan bisa lah ya, bisa kira-kira. Saya ke Bung Joy sekarang untuk statement terakhir, termasuk membaca bagaimana strategi dan peluang Indonesia di Australia. Iya, kalau strategi yang paling saya nantikan adalah menjelang tanggal 20 itu. Iya. Kan memang pemain-pemain yang tampil di Eropa baru bisa gabung mungkin tanggal belasan ya. Tanggal belasan ya, mungkin H-4 sebelum tanggal 20, karena kan weekend mereka masih tanding, gitu loh. Kalau yang main di Indonesia bisa langsung gabung, atau kalau Marcelino Ferdinand udah nggak main lagi bisa langsung gabung juga, Asnawi atau Pratama Arhan. Tapi Pratama masih main di Thailand kan. Jadi bagaimana nih persiapan untuk tanggal 20 itu, karena harus terbang ke Sydney. Ya kan, itu terbang lagi, mereka yang dari Eropa datang ke Indonesia, terbang lagi ke Sydney. Jadi memang itu kalau ngasih targetnya harus menang memang agak berlebihan. Tapi targetnya main semati-matian lah, dapat 1 poin gitu. Oke, gitu. Kalaupun kalah masih ada pertandingan melawan Bahrain. Kalau kalah melawan Australia, kalau kehilangan poin lawan Bahrain, selesai. Gitu loh. Jadi kalau kalah melawan Australia masih oke, tapi nggak boleh kehilangan poin. Tidak boleh jadi kalah tapi tidak boleh kehilangan poin. Untuk menjaga asa bisa masuk tetap ke putaran 4 dengan catatan bisa mengalahkan Cina juga. Oke. Kita akan nantikan dan kita akan dukung timnas kita bagaimana kemudian perjalanan menuju 20 Maret. Terima kasih Bung Joy dan juga terima kasih Bung Harpa untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.